Oke, halo semua dan akhirnya sampailah kita di part keempat atau di chapter keempat untuk F1 Breaking Point 2021. Hari ini seri Silverstone menjadi latar kita untuk chapter keempat kali ini. Apakah kita bakal kembali main tabrakan nih sama Casper Ackerman atau malah justru ada hal lainnya cuy? Kita nggak tahu, kita coba aja kejutan apa yang bakal terjadi untuk chapter keempat di sirkuit Silverstone di British Grand Prix. Tires are gone. Copy, Aiden. Box. Copy. Let's just minimize the damage. Oke, pada chapter kali ini ternyata udah ada insiden atau drama di mana ban kita untuk bagian kanan itu udah rusak banget dan nggak bisa untuk kita teruskan kalau kita balapan dengan kompon ban seperti ini. Makanya hari ini kita bakal masuk ke pit karena arahan dari pitbox langsung radio call kita diharuskan untuk masuk ke pit untuk mengganti ban kita agar bisa untuk kembali balapan dan mengakhiri balapan tanpa harus di NF. Dan ini menjadi pertama kalinya gue sendiri ngerasa gimana sensasi ngebawa mobil ini tuh dengan kondisi ban yang sebelah kanan udah rusak parah cuy tuh. Itu sampai geol untuk roda atau bas sebelah kanan. Masuk ke pit dengan pit stop paling cepat 2,8 dan posisi kita langsung menurun jauh dan drastis sekali. Yang semula di posisi ke-7 hari ini mungkin bakal di posisi 17 karena hari ini Latifi udah mulai mendekat dan udah mulai cepet banget dia mengetek kita dan benar aja kita di overtaking oleh Nicolas Latifi. Tapi tenang aja, kita masih bisa untuk mengejar Latifi sesaat lagi. Tepatnya hari ini di sektor pertama dari sisi kiri kita langsung blok pas Latifi untuk posisi ke-16 dan saatnya kita merangsek mengejar Dani Ricciardo dari tim Renault. Akan hari ini Aiden Jackson bersama Alfa Romeo bisa kembali lagi di zona poin yaitu di posisi ke-10 sesuai objektif atau update target terbaru dari F1 Breaking Point untuk Aiden Jackson. Nah, sembari kita balapan ya untuk mengejar Ricciardo atau mengambilkan posisi ke-9, kita hari ini bakal coba untuk ngebahas tentang kemarin di chapter 3 bahwa ini adalah kata si Devon Butler, balapan di kandang untuk Aiden Jackson itu di British Grand Prix di Silverstone itu menjadi tekanan yang sangat kuat karena si Aiden Jackson dilihat oleh semua fansnya yang ada di negara sendiri itu di British Grand Prix. Makanya hari ini kita malah ketimpa masalah dengan ban kita rusak cuy. Kita seharusnya bisa finish posisi ke-6 ya malah kita hari ini memiliki damage untuk bagian kanan kita di roda belakang kanan dan itu membuat kita harus masuk ke pit dan kita harus kembali lagi memulai balapan untuk berjuang dari barisan tengah yaitu di posisi ke-16. Hari ini Renault bakal kita overtaking dan sekarang bisa mengejar menuju high speed cornering di lap ke-8. Sektor pertama makin rapat di high speed cornering ke kiri dan kita cukup kalah refleks dari Ricciardo dan kita masuk merasa kembali terlalu maksa hingga gini Ricciardo masih mendefense dan masih melawan tapi kita udah berhasil untuk menutup tadi laju dari sisi kanan. Hingga saat ini Pierre Gasly bakal kita overtake juga dari sisi kiri, kita blok pas langsung dan akhirnya hari ini luar biasa Aiden Jackson lepas kembali lolos dari serangan balik Pierre Gasly dan saat ini Sebastian Vettel berada di depan kita dan di antara Vettel ada duo Alfa Romeo yaitu Casper Ackerman dan juga Aiden Jackson. Menarik ini cuy. Nah, khususnya kita sebagai pembalap MotoGP biasanya kalau kita udah ngelewatin tikungan kayak gini nih ya, ini kita solid banget karena hari ini kita butuh refleks yang tinggi, super tinggi. Asli, masalah utama yang gue alamin ketika beralih dari MotoGP game ke F1 game itu adalah refleks yang kurang kuat, nggak secepat di mobil cuy. Ini emang asli gila banget, kita pakai stick aja udah kewalahan cuy. Nah, saat ini tepatnya di high speed cornering Sebastian Vettel bakal kita dekati dari si kanan perlahan masuk akhirnya bagus sekali. Kita masih berusaha ngeblocking serangan balik dari Sebastian Vettel hingga saat ini Aiden Jackson udah berhasil merangsak di posisi 13 guna mengejar Casper Ackerman atau rekan timnya di Alfa Romeo yang begitu sudah mulai bisa kita bilang agak tua ya, itu Casper Ackerman.
Hingga kini kita masuk paksa dan akhirnya yes juga melebar. Meskipun hari ini kita udah bisa, tapi sih Casper Aquaman masih kembali melawan. Gila, Casper nggak mau ngalah. Hingga saat ini dengan DRS kita overtaking Casper Aquaman menuju dengan depan. Kita langsung aja overtaking dari sisi kiri ke kanan dan masih ngeblocking apex terdalam. Luar biasa, cukup melebar menuju tikungan high speed ring, tepatnya tikungan terakhir untuk sirkuit atau layout MotoGP. Lap ke-9, Alex Albon, Devon Butler masih berada di depan kita. Dan lagi-lagi semoga nanti hari ini kita semoga nggak ada masalah lagi kayak kemarin kita kayak sering kontekan, sering collision ketika lagi di scene drama antara kita sama Casper Aquaman. Tapi kayaknya hari ini bakal nggak ada, karena kalau kita lihat dari objektif timnya, kita bakal overtaking si Alex Albon dulu. Dan akhirnya dari si kanan kita overtaking Alex Albon. Luar biasa, posisi 11. Dan Butler bakal kita kejar untuk posisi ke-10. Jadi hari ini untuk objektif paling baru ya, kita diharuskan untuk masuk ke dalam zona poin. Paling enggak kita harus berada di posisi ke-10 untuk hasil terakhir dari F1 British Grand Prix. Oke, 4 lap tersisa. Semoga aja hari ini Aiden Jackson masih berpeluang dengan kompon soft. Semoga aja bisa atau mengejar Devon Butler dengan gap 1,7. Makin rapat cuy, makin ada peluang bagi Aiden Jackson untuk berada di 10 besar di top 10. Oke, masih bisa mengejar, tapi kita harus bersabar. Kita yang penting hari ini udah bisa finish di posisi ke-10 aja, itu udah menjadi target utama kita. Karena kita hari ini diberi challenge atau diberi target untuk breaking point bersama Aiden Jackson untuk berada di zona poin untuk posisi ke-10. Karena hari ini kita udah ngelihat sendiri bahwa ban depan kita di awal kapter tadi, ban kanan kita untuk depan tuh udah rusak parah dan nggak bisa untuk kita buat lagi balapan. Makanya kita harus masuk ke pit dan kita hari ini memulai lagi untuk mengejar satu persatu rival kita yang udah berada di pos depan. Yang ini Devon Butler di high speed cornering, triple G guy, sekali lagi Butler dari sisi kiri masih mengejar. Cukup refleks harus kuat. Aduh, ini emang menjadi suatu hal yang sangat sulit kita lakukan, itu refleks cuy. Hingga kini mencoba Step Dream masih mengejar, membayang-bayangin dia mau Butler. Dari sini kita masih defend oleh The Butler. Gila sih Butler cuy, dia maksa untuk defend kita. Hingga kini kita masih kembali berada di jalur luar. Semoga aja si Butler nggak sampai bisa untuk fight back kita. Dari sisi kanan kita kembali kita lagi Sergio Perez ke posisi ke-9. Dan tadi wajar aja jika si Butler dia tetap maksa untuk berada di jalur belakang, karena dia pastinya butuh poin juga untuk bisa ningkatin kepercayaan tim kepada dirinya sendiri di AlphaTauri. Hingga kini Sergio Perez udah kita overtaking dengan gap 0,4. Semoga aja hari ini di sektor ke pertama menjelang sektor kedua kita bisa untuk lebih ngejauhin lagi gap dengan mereka semuanya, karena kita butuh mengejar. Kita harus mengejar lagi pembalap yang ada di depan, yaitu Carlos Sainz dari McLaren. Ya, lumayan sih untuk si Carlos Sainz hari ini di Grand Prix. Oke, hari ini si Carlos Sainz memiliki gap sama si Aiden Jackson di 3 detik lebihan cuy. Jadi kita masih bisa mengejar lagi karena saat ini kita masih memiliki kecepatan dan masih bisa lebih lagi untuk mendekati rival kita, karena mungkin ada perbedaan dengan kompon ban kita, dimana kita hari ini di akhir balapan menggunakan kompon soft dan soft, sementara Carlos Sainz, Leclerc, terus Sergio Perez, kemudian Butler, mereka menggunakan kompon medium dan medium. Maka kita hari ini lebih cepat daripada mereka untuk bisa ngejar. Tapi semoga aja kita nggak sampai ada insiden, karena kita butuh permainan yang halus supaya bisa untuk lebih nyaman aja dilihat cuy. Saat ini menuju beberapa sektor lagi untuk kita masuk ke tikungan terakhir. Ini gue suka agak susah ya ngebedain mana finish line antara layout MotoGP sama F1, karena menurutku sih semuanya antara jenis tikungan terakhir sama track lurusnya mirip dan nggak terlalu panjang. Oke, lap ke-12 hari ini bagus sekali, high speed cornering. You're putting a good distance between yourself and the car behind. Nah, barusan dibilang kita itu memiliki jarak yang baik antara kita sama pembalap yang ada di belakang. Meskipun hari ini kita lagi berusaha untuk overtaking Carlos Sainz untuk posisi 8 dari sisi kanan. Dari sisi luar kita masih bertahan kembali wheel to wheel tadi, tapi sayangnya Carlos Sainz lebih dahulu untuk membelok. Kita agak telat untuk belok. Oke, hari ini kita masih kembali
Ini kita mau ngecek status dari mobil, malah kita lagi dalam tikungan. Jadi nggak ada. Jadi nggak terlalu fokus. Malah seperti ini dong. Wah, hampir aja kita gagal tadi cuy. Kita untung masih bisa untuk ngedrift tadi ya. Untung aja nggak sampai ke pelintir cuy. Maksudnya nggak sampai ke pelintir terlalu berlebihan. Masih aman. Oke, kita harus fokus lagi gara-gara tadi apa yang ngecek kondisi mobil, malah kita hampir blunder kan. Hingga saat ini Carlos Sainz masih berusaha dekati, tapi saya di sini di triple chicken kita gagal lagi karena di sini butuh refleks yang tinggi, apalagi dengan efek G-force yang sangat tinggi banget cuy. Kita bakal ngecek update atau pemberitahuan dari Fures hari ini hingga lap 12. Saatnya kita dekati Carlos Sainz untuk posisi 8. Dari sisi kanan kita overtaking Carlos Sainz, masuk ke duel itu wheel dan kita malah melewati gravel. Hampir aja kita 2 kali tadi insiden yang membuat kita hampir gagal untuk finish. Apalagi hari ini kita udah masuki lap terakhir cuy, itu lap ke-13. Oke, keep fokus, keep fighting. Semoga aja kita hari ini bisa mengejar Leclerc untuk posisi ke-7, karena kita harus bisa untuk kembalikan posisi semula tadi, yaitu di posisi ke-7, dimana kita sebelum masuk ke pit kita masih berada di posisi yang cukup baik. Kali ini Ferrari bakal kita overtaking. Sabar, track lurus ada di depan dan kita bakal mencoba slip trim di zona DRS. Ini dia, here we go. Masih mengejar dari belakang, dari sini karena kita overtaking Charles Leclerc dan kita langsung dari seluar gagal untuk si Leclerc masih kembali mendefense cuy. Wah, kita sampai keluar jalur tadi. Untung masih bisa selamat dia. Langsung ngeblocking tikungan ke kanan dengan apex dalam. Oke, hari ini dengan kompos soft kita udah berhasil membalikkan keadaan atau posisi semula kita sebelum masuk ke pit, yaitu posisi ke-7. Luar biasa, kerja bagus untuk Aiden Jackson. Emang sejauh ini kita benar-benar kayak ngedapetin jackpot banget meskipun kita tadi masuk ke pit dan kita berada di posisi ke-17 tadi. Kita hari ini udah bisa untuk kembali merasak di posisi ke-7 dengan kompon ban soft. Hari ini Red Bull Racing yaitu Max Verstappen berhasil menangin GP British Grand Prix. Hari ini kita nggak boleh sampai kalah dari Leclerc yang di belakang dengan gap 1,9 dan makin ngejauh lagi 2 detik lebih. Dan saat ini final sektor di mana kita ada Esteban Ocon dari Renault serta ada Lando Norris dari McLaren, dan akhirnya bendera finish berkibar. Dan untuk target kita hari ini atau objektif kita berhasil terselesaikan di chapter keempat untuk British Grand Prix di race kandang untuk Aiden Jackson. Well then, a fantastic British Grand Prix, and what a performance it was from our race winners today. What a race for young Aiden Jackson. If he can keep this up, he's got a long, promising career in front of him. Absolutely. He'll have been gutted about that puncture. Imagine what kind of challenge he'd have been able to make without it. You've got to give it to him though. He gritted his teeth and pulled it back. Great driving. Now whisper it quietly, but things seem to be on the up for Alfa Romeo's Aiden Jackson. One to watch. Red Bull are our winners today after showcasing some incredible driving. There's been a huge push from them lately to stay competitive with the other teams, and they're certainly proving themselves. Brian, Well, someone's the hot topic in the press room. what do you mean? Oh, come on. There's no need to be so modest. What are you on about, Brian? Oh, after that puncture, everyone thought you'd lost it. But to pull it back and into the points, it's all anyone's talking about. Well, I'm glad the press are starting to take notice. Oh, get used to it. They put a bunch of interviews in your diary for tomorrow. It's why I was calling. Right, thanks for letting me know. So don't celebrate too hard tonight, eh? Yeah, all right, Brian. Don't worry. I'm only going to see my mum. Right. Well, each to their own. See you later, Brian. I'm not sure if it's something to do with the energy storage, but I'm losing power on the straights. Right. And you said the acceleration was okay? We'll take a look at it. And how are we today, chaps? Everything running smoothly, I hope. All right, Brian. Yeah, we're just going through a few last-minute tweaks. Ah, that's what I like to see. With dedication like that, maybe you'll be able to get us back a few more of those points, eh? Yeah, I'll try.
Actually, Aidan, I'm glad I've caught up with you. Thought you might like to know. I had a call this morning from Mattia Binotto. Mentioned you directly. Oh. I think they're sniffing around for next season. You're being watched. So, no pressure then? So, what's the problem with the car? I'm losing power on the straights. It's not a massive issue. I'm sure we can deal with it. Yeah, theoretically, do we have time to install the Spec 2 unit before the race? Yes, boss. And Casper's reporting no problems? No. Okay, let's do it. Put the Spec 2 in Aiden's, would you? Well, that would sort it. I mean, if you're sure. Of course. You could do with a little boost. A little boost. Besides, anything for our star driver. Casper, how are you today? Feeling good about the race? Wah, ini nih makin kacau nih. Si Casper nggak sengaja nih ngedengerin perbincangan antara si Aiden Jackson sama si Brian selaku manajer dari Alfa Romeo. Ini ibaratnya si Aiden Jackson kayak lebih diprioritasin ketimbang si Casper Ackerman. Ini nggak tahu gimana nanti kedepannya di seri Monza. Apakah mereka bakal gelut lagi, duel lagi dan saling tabrak? Kita nggak tahu cuy. Pokoknya besok kelanjutannya bakal ada di chapter kelima, yaitu di seri Monza untuk Italian Grand Prix. Patut ditunggu nih. Jadi udah kesemah, kalau gitu langsung aja untuk mengakhiri video kali ini. Dan kita bakal ketemu lagi tepatnya nanti next video kalau gitu. Thank you, dan sampai ketemu di rest F1 Breaking Point chapter 5. Dan oke, bye, ciao.